teman-teman sekalian, kembali saya berbagi tips belajar mudah makro VBA, dimana pada kesempatan kali ini saya ingin membahas bagaimana kita membuat aplikasi simpan dokumen. Tentunya kita membuat dengan Excel ya teman-teman. Kita mengetahui bahwa dokumen-dokumen ini sering menjadikan kita bahan sebagai untuk bahan dalam kepentingan administrasi seperti bantuan dan lain sebagainya. Kita perlu menggunakan dokumen yaitu kartu keluarga, KTP dan lain sebagainya, sehingga setiap ada keperluan kita masih harus mengumpulkan dari warga, sehingga kalau aparat desa atau petugas desa yang kreatif mestinya cukup satu kali dikumpul KTP kartu keluarga, jadi tinggal dikeluarkan ya, tinggal di print out apabila sudah disimpan dalam sebuah aplikasi. Ini adalah salah satu trik. Jadi bagaimana kita mempermudah ya, khususnya petugas desa apabila kita perlu kartu keluarga, KTP dari warganya. Jadi cukup satu kali kita kumpulkan semua data yang ada, dokumen yang ada. Jadi di sini kita akan simpan. Setelah disimpan dalam bentuk gambar ya, jadi scan dengan bentuk gambar, sehingga nanti kita akan ditampilkan, simpan dan tampilkan bila saat diperlukan ya, sesuai nama. Seperti biasa teman-teman, kita lanjut bahwa aplikasi ini kita membuat from entry di data Excel, di lembar Excel ya teman-teman. Jadi tidak menggunakan user form. Jadi di sini adalah lembar Excel kita membuat. Kemudian untuk tampilkan data ya teman-teman, tampilkan data kita menggunakan log yaitu form dan next ya. Di sini menampilkan data jadi berdasarkan nomor, nomor urut ya teman-teman. Jadi nanti langsung ditampilkan. Setelah ditampilkan sebagai tampilan di sini kartu keluarga, kemudian untuk cetaknya langsung kita simpankan khusus di tempat cetak ya teman-teman. Jadi akan mengikuti, misalnya kita pilih nomor 1 keluar ini, maka di cetak langsung kita desain sedemikian rupa sehingga nanti tinggal bisa di print out ya teman-teman. Jadi gunaannya seperti itu teman-teman. Kemudian untuk teman-teman yang belum mengikuti dari awal, bahwa saya bakankan sebagai fungsi log ya teman-teman. Jadi log ini kita mengacu dari berapa sampai berapa adalah for ya teman. Jadi log adalah pengulangan ya, pengulangan bertingkat, yaitu mengulang dari sampai ya teman-teman. Misalnya dari for 0, dari for i, ini adalah i dari 0 sampai 6, maka kita tulis 0 sampai 6. Jadi mulai dari awal sampai di akhir. Ini adalah salah satu contoh teman-teman. Kemudian untuk log baris, itu log baris kita mulai dari 0 juga. Ini salah satu contoh, warnanya mulai for i ya teman-teman. For i, jadi mulai dari i di sini for i sama dengan 0 sampai 6. Kemudian untuk alamat sel, teman-teman mungkin yang belum mengikuti dari awal, alamat sel itu adalah terdiri dari baris dan kolom. Jadi baris di antara baris dan kolom. Seandainya di sini baris dan kolom, bisa untuk di sini teman-teman baris dan kolom. Misalnya ini adalah baris, posisi baris dan kolom. Jadi teman-teman adalah baris dan kolom. Jadi pastikan alamat sel di sini adalah baris dan kolom. Jadi mengacu pada baris, yang pertama adalah baris teman-teman. Jadi bahwa sel yang pertama adalah baris, kemudian koma, yang kedua adalah kolom, sehingga kita akan mendeteksi kolom, di mana kolom dan di mana baris. Ini adalah alamat sel teman-teman.
Kemudian untuk contoh satu ini adalah kita mulai dari baris, karena komanya di sini baris 3, jadi di sini baris ketiga teman-teman. Baris ketiga kemudian kolom 1. Baris ketiga kolom 1, maka dari sini dimulai ya teman-teman, baris 3 kolom 1. Kemudian untuk lobnya nanti tinggal ditambah i teman-teman. I nya ini dari i, kalau yang ditambah adalah baris maka turun ya teman-teman. Jadi 0 dari 0 turun. Ini adalah tambah, yang ditambah adalah baris dengan i ya teman-teman. Ini adalah baris, kemudian baris yang tambah maka ini lobnya menuju baris. Kemudian untuk contoh kedua ini adalah 1,3, jadi baris ke 1 kolom 3 ya teman-teman. Jadi kemudian ini baris ke 1 kolom 3, maka dimulainya dari A1 ini teman-teman. Maka inilah yang dinamakan dengan lob. Lob ini menuju ke kolom ya teman-teman. Jadi karena di sini adalah kolom yang ditambah. Kolom 3 ditambah i. Jadi kolom 3 ini ditambah i, maka akan menuju ke kolom ya teman-teman. Jadi kolom ditambah maka akan membaca i, jadi untuk kolom, jadi lobnya ke kolom. Kemudian karena kalau ini adalah baris ketiga, kemudian lobnya ditambah di baris, maka akan ke kanan, makanya turun ya ke baris. Jadi turun ke baris, kemudian ke kanan ke kolom ya teman. Jadi ini adalah bagiannya. Kemudian ini adalah hasil. Jadi hasilnya ditempelkan di sini, kemudian mengambil sumber data dari ini. Jadi tinggal selnya dari mana sumbernya. Ini adalah hasilnya, karena sel 3,1 ini sama dengan ini. Jadi ini adalah sumbernya teman. Jadi sumber data dari data kolom diambil ke data menjadi data baris. Kemudian untuk nama WS tinggal ditambahkan di sini nama sheetnya di depan. Jadi misalnya kita buat tim WS, maka di sini kasih WS nama sheet, demikian juga di sini ada nama sheet. Jadi cukup mudah teman-teman, bahwa alamat sel adalah alamat yang menunjukkan nomor baris dan nomor kolom. Jadi nomor baris nomor kolom, sehingga sel 3 adalah sel 3,1 adalah baris ketiga ya teman-teman, kolom 1. Jadi baris ketiga kolom 1. Demikian juga yang ini baris 3 kolom 1, namun kita tambah log. Log di sini adalah turun ya. Jadi diisi dari sini, mengisinya sampai 0,6, dari 0 sampai 6. Jadi pengisiannya dari sini awal pertama pengisian, kemudian log turun sampai ke 6 kali, sampai 0 maksudnya. Jadi 0, 1, 2 sampai jadi 7 kali pengulangan. Demikian juga di sini 7 kali pengulangan, maka diambil dari yang pertama dari sini, diambil sampai di sini, kemudian dijawab dari sini sampai ke sini. Demikian teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami bahwa ini adalah hasil, kemudian sama dengannya adalah sumber ya. Jadi di sini mengisi dari mana sumber data dari sini, karena di sini adalah sama dengan ya. Lanjut ke modul entry teman-teman. Di sini kita sudah bahas, yaitu tambah data, kemudian cari, kemudian di sini kita tambah dokumennya, kemudian kita input ya teman-teman. Jadi kita input dokumennya ini sebagai salah satu contoh, masuk ke yang pastikan teman-teman sudah tersimpan ya, sudah tersimpan. Misalnya salah satu contoh saja, kita untuk ngambil contoh data gambar ya, karena data gambar yang diambil misalnya ini, maka otomatis sudah masuk ini ya. Jadi nomor 1, kemudian nama dokumen ini mengikuti nama lengkapnya teman-teman. Jadi nama warga, jadi nama dokumennya sesuai dengan nama warganya teman-teman. Jadi dokumen itu hanya sebagai salah satu contoh saja teman-teman. Jadi bisa dikembangkan untuk tombol tambah, untuk tambah teman-teman. Untuk tambah pertama di sini
sudah sering dibahas, yaitu tambah kita mendefinisikan pertama dim WA, WS, WA sebagai worksheet, kemudian D, Y sebagai eselon karena jumlah tingkatan. Maka kita untuk pertamanya WS kita sebut sebagai sheet data, adalah sumber daripada data. Kemudian di sini sheet WA adalah sheet aktif, ya, di mana sheet aktif ini kita tempatkan di mana kita membuat form ini, maka ini kita sebut sheet aktif, kita di sheet aktif. Jadi kita di sini adalah sheet aktif, sehingga ini kita hanya sebut saja sebagai sheet aktif karena kita beroperasi di sini. Jadi tidak bisa menyebut nama sheetnya juga sheet entry, namun bisa juga dengan menyebut nama sheet aktifnya. Jadi sheet aktif di sini bisa juga kita ganti dengan nama sheet entry, teman. Itu untuk variabel, ya teman, untuk variabel sebagai dim. Kemudian yang kedua adalah menyebut nama sheetnya, jadi variabel nama sheetnya. Kemudian yang pertama adalah kita menentukan data n, ya. Untuk tambah kita mengikuti data n, di mana data n itu berada, Y adalah data n. Jadi kita menemukan data n yang berada di mana untuk di WS, ya teman. Jadi data berada di WS, itu data terbawah, ya. Data n berada di sheet data ini mengacu pada kolom 2. Jadi kolom 2 sebagai acuannya. Kalau kolom 2-nya sampai di baris kelima, maka di bawah baris kelima langsung ditambahkan offset 1 tambah 1. Mudah-mudahan teman-teman ini sudah sering dibahas juga, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian kita membuat for i dari 0 sampai 10, ya teman-teman. Kenapa demikian? Kita cek data daripada sumber ini. Sumbernya kita ambil saja dari nomor kakak, ya. Nomor kakak adalah nomor kakak yang pertama, karena di sini adalah nomor urut, tidak ditampilkan, hanya sebagai tempat kita memilih, ya teman. Kita di sini adalah untuk memilih saja, memilih nama. Kemudian yang kita ambil adalah mulai dari kartu keluarga sampai alamat dusun, sehingga untuk lognya kita ambil dari kartu keluarga sampai alamat dusun di sini. Kita bisa cek teman-teman sampai 11. Jadi sampai alamat di dusun, kemudian alamat RT. Jadi kita sampai 11, jadi 0 sampai 11, sehingga kita buat log 0 sampai 11, teman. Jadi sampai 10, ya teman. Jadi ada yang tidak diambil, tadi 11. Pekerjaan alamat dusun diambil 10 dusun. Kita cek 1 0 1 2 3 4 5 0 sampai 10, teman-teman. Di sini lihat 0 1 2 3 4 5 6 sampai 10, jadi sampai 10. Maka di sini nolnya sampai 10, ya teman. Ini nol variabel. Lognya adalah dari 0 sampai 10. Kemudian untuk WS kita menyebut ini tadi sama dengan, ya teman-teman, sama dengan. Jadi sama dengan untuk Y. Untuk Y ini adalah mengisi, teman-teman. Jadi akan mengisi di WA, yaitu sheet sama dengan. Ini adalah inputnya, kemudian diisi, ya, akan mengisi di sini, teman-teman. Jadi ini adalah sama dengan ini, teman-teman. Untuk tambah, ya, jadi sel WS adalah akan diisi mulai dari Y data terakhir di kolom 2, mulainya, teman-teman, di kolom 2, kemudian tambah I ke kanan, kemudian akan diambil dengan data baris I mulai 6 turun, jadi turun kemudian dikali 2 karena jenjangnya ada lompat 2 dengan selang-seling, ya. Jadi mulai 6, dari sini mulai 6, kemudian kalau tidak dikali 2 maka 6 7
7, 8, 9. Tapi kalau kali 2 berarti lobnya dikali 2 ya, kalau misalnya di situ lobnya 6 berarti 6 kali 1 pertama kali 0 dulu teman-teman, maka di sini kelipatan ya. Jadi jika 6 tambah 1 tambah 0 6, nah tetap 0, kemudian kali 0 kali 2 tetap 0, berarti tetap di 6. Kemudian kalau di untuk satunya 6 tambah 1 jadi kali 7, nah tambah 1, I nya yang dikali teman-teman. Jadi ini kali jadi kalau 1 berarti kali 2, 6 tambah 2. Kemudian kalau 3 berarti 3 tambah 2 6, begitu maksudnya seperti itu. Jadi tinggal ini saja yang dikalikan. Kalau 0 pertama adalah 0 kali 2 tetap 0. Kemudian kalau 1 berarti 2 ya, 2 tambah 6 kali 8. Setelah itu jadi 4 karena yang kedua ya teman-teman. Yang pertama adalah 0, kita cek yang pertama adalah 0, kemudian yang kedua adalah 1, kemudian yang kedua adalah yang ketiga adalah 2, kemudian yang keempat adalah 3. Jadi ini kita perkaliannya. Jadi 0 kali 2 maka 0 tetap berada di 6, maksudnya seperti itu. Jadi kalau nanti 1 berarti 1 kali 2 tambah 6 8. Kemudian juga kalau nilainya 2 kali 2 4 tambah 6 10. Demikian juga 3 teman-teman. Jadi 3 kali 2 6 berarti 12, seperti itu. Jadi ini dikalikan untuk yang pertama kali ini, untuk I kali 2 ini. Yang pertama kali I adalah 0, yang kedua adalah I sama dengan 1 kali 2 kali 2 3 kali 2 dan seterusnya, seperti itu maksudnya. Kemudian ini adalah kita sedang menentukan di Y nya ya, Y untuk dari Y, kemudian mengisi kolom dari pertama, kolom kedua 0, berarti kita mulai dari kolom kedua teman-teman. Jadi kita mulainya mengisi dari kolom kedua. Ini adalah kolom kedua, maka di sini ada lob yang pertama, mengisi di lob pertama, kemudian mengisi di lob kedua seperti ini. 1 sama dengan 1. Jadi pertama sampai, jadi akan mengisi data dari B kolom kedua sampai ke 10 ya, 10 kali pengulangan dari 0 1 2 sampai 10. Jadi mengisi data di sini, maksudnya seperti itu. Data N berarti data terakhir dari sini dapatkan di sini. Kemudian apabila data N nya berada di sini maka akan mengisi di sini, seperti itu. Jadi mudah-mudahan sudah teman-teman paham, karena sudah sering dibahas juga bahwa ini adalah untuk kode tambah ya teman-teman. Jadi kan tambahnya mengacu di sini, yaitu udah simpan atau tambah ya, tambah data di sini. Jadi cukup mudah teman-teman. Adalah pertama di sini saya ulangi lagi sebagai dim, yang kedua menyebut nama sheet, kemudian Y adalah menemukan data WS, data N di WS. Setelah ditemukan maka akan mengisi Y ya, Y ditemukan maka Y adalah baris keberapa yang ditemukan. Kemudian mulai dari kolom 2 yang akan diisi oleh sheet aktif di 6 turun. Jadi 6 turun mulai dari 6 8 10 dan seterusnya, seperti itu. Jadi nanti akan diisi dari 6 8 10 dan seterusnya, ini yang akan mengisi. Jadi kita misalnya tinggal tambah saja, tambah data, otomatis sudah nambah di sini. Jadi kita sudah mengisi. Misalnya di sini datanya data N ada berada di sini, sekarang maka data N di sini. Ini sudah 5, maka data N nya akan berada di posisi nomor urut 6 ya teman. Jadi kita
coba lagi, misalnya ini adalah nama, kemudian terus tambah data, maka berada di posisi 6, maka sudah nambah. Demikian teman-teman, itu khusus untuk menambah data ya teman-teman. Kemudian untuk tampilkan sama posisinya, untuk tampilkan data di sini adalah cari data. Nah, tinggal kita mencari nomor baris dulu, kemudian tampilkan sesuai nomor baris. Ini nomor kolomnya, nomor urutnya berada di D4 ya, D4. Jadi untuk cari datanya di sini adalah mengacu di D4. Di D4 di sini teman-teman. D4 adalah nomor urut 1 yang pertama, kemudian tambah 6. Maka untuk pertama kalinya apabila Y bernilai 1, apabila D4 bernilai 1, maka 1 ditambah 6 ya teman. Apabila di sini akan mengambil data nomor 7 ya teman. Apabila 1 nomor urut 1 ini supaya mendapat 7, maka ini adalah baris ke-7 ya teman-teman. Maka 1 ditambah 6 ya, 1 tambah 6 sehingga akan menemukan baris yang nomor 7. Sehingga untuk Y ini ditambah 6 ya teman-teman, karena nomor satunya nomor urut 1 berada di 7 ya teman. Jadi apabila di 1 sama dengan 1, maka tambah 1 menjadi 7 teman-teman. Jadi jika kita memilih yaitu di sini nomor berapa, apabila nomor 1 maka 1 ditambah 6 maka baris ke-7. Apabila kita isi 2 di sini, maka di sini 2, maka 2 tambah 6 8, jadi baris ke-8 yang dibaca adalah baris ke-8 ini. Jadi saya data, jadi kita tampilkan data, cari data di sini, cari data, kemudian di sini kita cari data. Ini sudah langsung karena disimpankan kode cari datanya disambung ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman semua, untuk simpan dokumen kita perlu image ya teman-teman. Jadi ini adalah image. Jadi biasa teman-teman yang sudah paham, kita membuat dengan insert image ya teman. Jadi image, ini contohnya adalah membuat seperti ini. Ini adalah image yang kedua ya teman-teman. Jadi fokus kita pada image pertama ya, image pertama. Jadi cara membuat seperti itu, jadi kita tarik sesuai ukuran yang ada. Kemudian untuk di sheet cetak kita juga siapkan satu image ya teman-teman. Jadi satu image untuk di sheet cetak. Jadi di sini adalah tempat menyetak, di mana ukurannya kita sesuaikan. Jadi di sini hanya untuk menampilkan saja, yang mana image di sini akan selalu ya, ini akan selalu sama ya image di sini dengan yang ada di enter. Jadi teman-teman, kemudian untuk menyimpan ya, jadi image ini dalam bentuk gambar disimpan dalam sebuah folder ya teman-teman. Pastikan pada file aplikasi atau Excel ini dalam satu folder ya, ada yang bernama file foto ya teman-teman. Jadi kita membuat satu folder yang mana file folder ini diberi nama foto. Adapun tujuannya adalah untuk menyimpan ya. Jadi foto-foto yang kita akan simpan di sini teman-teman. Ini adalah data satunya bahwa kita menyimpan ya. Jadi entry data atau aplikasi ini yang kita buat ini nanti jika disimpan fotonya maka akan tersimpan di folder foto ya. Jadi pastikan ada satu folder yang diberi nama foto karena mengacu pada kode ya teman. Jadi kode untuk tambah dokumen, kode dokumen ini adalah apabila diklik akan mengarah ke drive ya teman-teman, drive komputer, di mana kita akan menemukan atau mengambil data yang sudah ada. Pastikan data foto
sudah ada di drive ya, di komputer sama di dokumen ya teman-teman. Jadi akan masuk dokumen. Apabila dipilih maka akan kita open di sini. Salah satu saya contoh, misalnya kita ambil di sini, kita open, maka akan mengisi ya data sesuai dengan nama ya. Jadi sudah dipercayakan nama. Jadi nama untuk dokumen ini adalah nama lengkap daripada data warga. Jadi berdasarkan nama data warga ya teman-teman. Kemudian langsung kita masuk ke makronya teman-teman. Jadi di sini input foto ya. Input foto pertama kita membuat dim sebagai WS, kemudian WS kita sebut sebagai sheet entry. Jadi kita masuk di sheet entry teman-teman, entry, kemudian dim nama di sini, nama ya. Jadi nama di sini kita membuat dim lagi, yaitu ada 3 ya teman, jenis, kemudian jenis doc dan nama simpan. Jadi ada 4 dim ya di sini, 1 jenis, kemudian doc, kemudian nama, kemudian simpan sebagai string ya teman, string atau teks teman, dalam bentuk teks. Yang pertama jenis. Untuk jenis adalah kita memberi nama file, di file yang bisa diambil ya teman. Jadi jenis ini berupa teks. Jadi teks nama file, jenis file maksudnya. Jenis file di sini hanya image, yaitu dalam bentuk gambar ya teman. Jadi JPG. Jadi di sini file lain tidak bisa karena kita mengacu pada jenis yang bisa diambil hanya yaitu like JPG. Jadi like JPG yang diambil. Jadi selain JPG tidak diambil teman-teman. Kemudian untuk doc kita beri nama sebagai yaitu teks, yaitu membuka ya, jenis file gitu. Jadi get open jenis, jadi nama file ini yang dibuka atau yang diambil ya. Jadi pilih jenis file JPG, kemudian ambil name file jenis, jadi ambil jenis sesuai jenis, kemudian name rank kita beri nama dengan name rank. Memberi nama ini dengan menggunakan rank yang ada di D8 ya teman. Jadi di D8 ini kita lihat nama berada di sini teman-teman. Jadi sesuaikan kolomnya bahwa nama itu berada di mana. Ini kita isi di D8. Jadi untuk D kemudian 8 ya. Jadi ranknya, jadi namanya berada di D8 teman-teman. Nama sesuai data yang ada di D8. Jadi nama sesuai yang ada di D8. Kemudian image 1 ya, objek video yang berada, yaitu image yang berada di WS ya teman. Jadi image-nya itu WS nya ada sheet entry ya teman. Jadi sheet entry, jadi image yang ada di sheet entry. Di sini entry ini adalah image 1. Ini adalah image 1 teman-teman. Maka kita di sini ditampilkan ya teman-teman. Jadi tampilkan pada image 1 di WS, WS nya adalah sheet entry. Jadi pastikan nama image-nya ini sudah benar ya teman. Kalau kita bikin 2 kali, maka image-nya ini tinggal diganti nomor image keberapa, nama image-nya. Kemudian untuk simpan, untuk nama sesuai dengan rank yang ada di 8. Kemudian untuk simpan ya, untuk simpan berada di aktif book ya. Jadi pada folder foto ya, di folder yang sama ya dengan nama foto. Kemudian
diberi nama sesuai nama ya. Jadi file dokumen yang akan diambil itu akan berubah namanya, jadi diberi nama dengan nama JPG, kemudian namanya ini sesuai nama yang teks yang berada di D8 karena string ya, jadi sesuai teks yang berada di D8. Kemudian file itu di copy, setelah di copy disimpan ya teman, jadi ditampilkan setelah ditampilkan di image, jadi ditampilkan di image 1 dilihat di CPS, kemudian disimpan di foto ya teman-teman. Jadi copy adalah jadi disimpan, dokumen ini disimpan, doknya ini ya, file di copy kemudian simpan, file copy jadi file dokumennya di copy kemudian disimpan ya. Itu adalah salah satu, itu adalah kode teman-teman untuk menyimpan ya, jadi untuk menyimpan foto ya. Jadi apabila kita sudah pilih nama, jadi kita sudah pilih nama teman-teman, kita pilih nama masih apa di sini, maka kita akan memberi namanya dengan jadi sesuai nama yang ada di sini. Jadi nanti foto yang ada di sini sesuai nama di sini teman-teman. Misalnya di sini namanya nama, kemudian nama 2, misalnya nama 1, nama 2, nama 3 dan seterusnya. Maka akan mulai dari data penduduk ya, dari warga sini. Jadi apabila nomor ini adalah nama Molina Legandi ya, sesuai nama yang ada di sini. Jadi akan menyimpan sudah nama yang di sini. Misalnya kita tambahkan foto, maka nama di kartu yang menjadi milik kita di situ yang memiliki adalah nama yang tertera pada di sini. Dan juga nomor 2 kita tambahkan lagi, maka dengan kartu keluarga yang sesuai nama. Demikian juga yang lain kita tambahkan lagi dengan contoh yang lain, misalnya seperti di sini, maka akan selalu mengikuti apa yang kita simpan, jadi akan tersimpan teman-teman. Untuk yang selanjutnya kita menampilkan data, jadi kita memilih pilih data nomor 1, tampilkan data, jadi tampilkan kartu keluarganya, tampilkan, kemudian pilih nomor 2, tampilkan lagi, baru kita copy. Setelah kita masuk di sini maka akan di copy di sini teman-teman. Untuk kode tampilkannya kita di sini adalah tampilkan foto ya teman-teman. Untuk tampilan foto seperti biasa kita ada 2 ya, WS, ini WS sebagai sheet entry, itu ada 2 di sini, kita menyimpan di sheet WS dan sheet WB ya teman. WB adalah sheet cetak, jadi kita mengisi di sheet entry, kita di entry hanya untuk menampilkan, sedangkan untuk di sheet cetak kita akan membuat ukuran sesuai dengan kertas yang akan kita cetak. Kemudian untuk dim sama teman-teman, jadi dimnya kita memiliki yang perlu adalah jenis sama dengan tadi, jenis, kemudian dim yang kedua doc, kemudian yang ketiga nama, yang ketiga file ya string sebagai tag. Kemudian jika error maka lanjut, kemudian aplikasi true ya. Untuk nama berada di posisi sesuai, jadi tampilkanlah foto sesuai dengan nama yang ada di rank 8 ya. Kemudian file itu adalah yang ada diambil, filenya diambil di foto sesuai dengan nama, yaitu jenis JPG yang akan diambil dari folder foto ya teman-teman. Jadi dari folder foto ini
yang akan diambil ya. Jadi pilih sesuai nama. Jadi nama yang disimpan tadi sesuai dengan nama, kemudian yang dipanggil juga sesuai dengan nama folder yang berada di folder foto ini, teman-teman. Kemudian untuk WS pada sheet cetak, sheet entry ya, WS sheet entry ini pada image 1 maka ditampilkan ya, tampilkanlah yaitu file ya, yang mana file itu adalah yang diambil dari aktif book ya, aktif. Jadi diambil dari folder foto tadi. Untuk di WS tampilkan juga di image 1. Kemudian untuk di sheet cetak juga sama, ditampilkan di sheet 1 ya teman-teman. Jadi cukup mudah ya, teman-teman mudah memahami. Jadi kita menampilkan foto ya, jadi foto kita tampilkan di sini adalah kodenya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian untuk tampilkan foto kita langsung kopikan di pencarian, jadikan foto ya teman-teman, di sini pencarian. Nah di sini kita langsung panggilkan langsung. Jadi sekali kita panggil data kemudian panggil foto, jadi otomatis ya teman-teman. Kita cek misalnya untuk data entry dalam di sini, atau kita langsung dari sini ASEAN makronya modul langsung panggil dari sini teman-teman. Jadi kita cari ya, cari di sini. Jadi setiap kita klik ini sudah mencari ya teman-teman. Jadi sesuai nomor ini, kemudian setelah nomor ini muncul maka foto diambil juga sesuai dengan nomor seperti ini. Maka muncul setelah memilih nomor kemudian masuk memberi nama. Setelah nama ditemukan kemudian mengambil data ya. Jadi data foto diambil sesuai dengan nama di sini. Kemudian di sini juga langsung otomatis ikut ya teman-teman. Jadi ikut, jadi ini sebagai contoh saja. Misalnya sekarang nomor 2 maka otomatis juga muncul nomor 2 sesuai nama, nomor 3 maka akan muncul nomor 3. Mungkin juga untuk nomor 4 muncul nama nomor 4, bahkan foto di sini dengan kartu keluarga misalnya di sini otomatis sudah terisi teman-teman. Jadi di sini juga nanti kita tampilkan. Kemudian nomor 2 akan berbeda, nomor 1 kita tampilkan, maka di sheet cetak juga akan tampil ya. Jadi cukup mudah teman-teman. Namun ini perlu dikasih sangat bermanfaat ya teman-teman. Jadi ini penting sekali digunakan dan sangat memungkinkan untuk data. Untuk data bisa sampai ribuan ya bisa. Jadi teman-teman tidak usah khawatir dengan file Excel. Jadi tidak akan membebani daripada file ini, karena foto di sini hanya tampilkan secara bergantian, di mana foto ini disimpan dalam sebuah folder foto. Jadi walaupun sampai 1000 foto tidak akan mengganggu ya, tidak mengganggu file ini, karena file ini akan hanya menampilkan satu persatu secara bergantian. Kemudian yang menjadi beban disimpankan pada sebuah foto, jadi tidak mempengaruhi Excel kita, jadi tidak akan berat ya teman-teman. Jadi itulah pentingnya kita menyimpan sebuah folder foto, di mana dokumen-dokumen dalam sebuah foto. Di sini kita hanya akan menampilkan foto secara bergantian sesuai keinginan kita. Jadi mudah-mudahan teman-teman apa yang saya bahas pada kesempatan ini adalah untuk cari ya teman-teman, yaitu untuk mencari data. Ini adalah namanya data. Kemudian yang kedua adalah untuk tambah data cukup data teman-teman. Di sini gunakan log, yaitu lognya sudah kita bahas bersama. Kemudian untuk tambah foto adalah kita memberi tim ya, tim. Jadi ini ada tim ya.
Jadi timnya adalah WS, kemudian tim untuk 4 tim jenis dokumen nama simpan dan string ya teman-teman. Jadi tinggal masuk di dokumen sesuai nama dokumen. Doc adalah open file sesuai jenis. Udah kita bahas bersama. Kemudian untuk tampilkan foto sama, yaitu di situ kita memberi nama WS, memberi dim, membuat dim, kemudian memberi nama WS, kemudian di sini juga buat dim dengan nama string, kemudian nama adalah, file adalah, kemudian image loadnya ya, image satunya untuk di WS, image 1 juga loadnya untuk di WB ya teman-teman. Ini teman-teman, semoga bisa dipahami. Bila kurangnya segera mohon demikian teman-teman, semoga bisa dipahami. Sekian, terima kasih.